Kabupaten ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 13 Maret 2024 dengan Sari Berita. Akibat hujan deras disertai angin kencang, 4 unit rumah warga desa Ngalopolo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND rusak berat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan Labuan Bajo aman, nyaman, serta kondusif bagi para investor. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Subi. Berita pertama, akibat hujan deras disertai angin kencang menerpa 4 unit rumah warga desa Ngalopolo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mengalami rusak berat, sementara 3 unit rumah milik warga lainnya rusak ringan. Laporan Rovinus Wula. Hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Senin 11 Maret 2024 malam tersebut mengakibatkan 4 unit rumah milik warga desa mengalami rusak berat. Kepala Desa Ngalopolo Kosmas Damianus Kota ketika dikonfirmasi RRI Selasa 12 Maret 2024 membenarkan hal tersebut bahwa terjadi musibah bencana menimpa warga di Desa Ngalopolo. Kades Ngalopolo mengatakan kronologis kejadian hujan deras serta angin kencang terjadi pada Senin pukul 17 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan posisi kejadian tersebut listrik di wilayah Desa Ngalopolo semuanya padam. Pasca hujan dan angin kencang, ada 4 buah rumah milik warga rusak berat sementara 3 unit rumah lainnya rusak ringan. Kades Ngalopolo menjelaskan selain rumah milik warga, angin kencang juga menerpa sekitar 1 hektar lahan perkebunan tanaman pisang milik warga juga rusak diterpa angin kencang. Kades Ngalopolo mengatakan terkait musibah menerpa 7 unit rumah milik warga selaku pimpinan wilayah dirinya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah Kecamatan Dona kemudian akan disusul dengan laporan tertulis kepada Bupati ND, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND, Dinas Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial Kabupaten ND. Kades Ngalopolo mengatakan atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa sementara kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan, Camat Dona bersama staf dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND sudah turun ke lokasi bencana untuk melihat langsung kondisi real di lapangan serta memberikan bantuan kepada keluarga korban. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. BPBD Lembata memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang namun waspada menghadapi cuaca ekstrim, terutama terkait dengan potensi aliran lahar dingin Gunung Ile Lewotolok. Laporan Lady Badin. Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat di beberapa wilayah di kaki Gunung Ile Lewotolok untuk tetap tenang namun tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan curah hujan tinggi yang terjadi saat ini. Juga terkait dengan potensi aliran lahar dingin yang dapat mengarah ke beberapa desa yang berada di kaki Gunung Ile Lewotolok tersebut. Kepala BPBD Lembata Andris Tokan kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa ada beberapa titik rawan bencana seperti di Desa Jontona, Desa Todanara, Lamatokan, hingga Desa Baulali, Dole, Lamau. Di desa-desa tersebut telah diaktifkan posko siaga bencana oleh tim BPBD dan Satgas Siaga Bencana Lembata. Informasi dari BMKG dengan cuaca ekstrim sampai dengan tanggal 14. Di kondisi cuaca ekstrim ini kan terjadi angin kencang dengan curah hujan yang tinggi. Terutama di daerah puncak itu kan berisiko terhadap
aliran lahar dingin yang mengarah ke beberapa desa, terutama desa Jontona saat ini. Jadi ada desa yang kita siagakan itu Todonara, terus Jontona, Lamatokan, Bau Lali Duli, Lemau. Kita informasikan untuk siaga yang terhubung di posko siaga darurat BPBD. Kepala BPBD Lembata Andries Tokan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati puncak Gunung Ilelewotolok, dan bagi masyarakat yang berada di kebun ataupun sekitar gunung tersebut disarankan untuk segera kembali ke desa apabila melihat adanya tanda cuaca mendung karena dikhawatirkan terjadi banjir dan tanah longsor. Kalau untuk masyarakat ya jangan naik ke puncak, kalau lihat mendung segera turun. Kalau melakukan evakuasi mandiri laporkan di pos lapangan desa masing-masing, kemudian pos lapangan desa akan menginformasikan ke posko siaga BPBD, sehingga warga yang mau melakukan evakuasi mandiri itu agak melaporkan supaya kita tahu yang mengungsi siapa, berada di mana. BPBD Lembata juga telah mengaktifkan pos-pos siaga di beberapa desa sehingga seluruh informasi dan data-data terkait pengungsi maupun aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok dapat diakses secara real time. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan Labuan Bajo aman, nyaman, serta kondusif bagi para investor. Laporan Epi Wahab. Perkembangan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur semakin terlihat dan terasa. Sektor pariwisata menjadi salah satu faktor yang menunjang perkembangan perekonomian di Labuan Bajo saat ini. Menyadari hal tersebut, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Wei, mengajak para perusahaan atau industri untuk berinvestasi di Labuan Bajo, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan kondisi aman dan nyaman serta kondusif akan dirasakan baik para wisatawan maupun investor. Tentu menjadi tugas kita bersama bagaimana kita menjaga agar Labuan Bajo ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, bersih dan kondusif bagi siapa saja, bagi setiap tamu, baik lokal maupun mancanegara, termasuk juga bagi setiap orang pribadi maupun baru datang berinvestasi. Berani berinvestasi karena pertama melihat bahwa daerah ini kondusif, dan kami jamin itu kondusif di Bungelan. Kerjasama pemerintah daerah dengan seluruh masyarakat, khususnya dengan teman-teman dari TNI Polri, insya Allah terjalin dengan sungguh baik. Lihat saja di kota ini tidak ada pengemis, tidak ada tukang palak, tidak ada. Dia juga menyoroti jumlah wisatawan yang terus meningkat pasca COVID-19 yang berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi yang ada. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyadari betul dengan kehadiran para perusahaan industri di Labuan Bajo tentu akan berpengaruh juga pada penyerapan tenaga kerja lokal dari masyarakat yang ada. Kita tahu bersama Labuan Bajo ini kota yang semakin hari semakin ramai kunjungan wisatawannya. Kita tahu bulan Maret ini itu kalau dibandingkan kunjungan wisatawan pada bulan Maret tahun lalu itu mengalami peningkatan sekitar 27%, dan tentu kita berharap ke depan kunjungan wisatawan akan semakin meningkat. Artinya paling tidak menyerap tenaga kerja anak-anak kita. Di sini cukup banyak, jadi kita ingin supaya paling tidak tenaga kerja perusahaan ada sini untuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada di lokal kita. Karena di sini cukup banyak, SMK juga banyak, tek universitas juga ada. Tentunya kita berharap diprioritaskan yang ada di sini anak-anak kita. Kalau memang kemampuannya belum sesuai, itu yang didatangkan dari luar. Dia berharap kedepannya semakin banyak perusahaan yang berminat berinvestasi di Labuan Bajo, mengingat prospek Labuan Bajo ini sangat besar, terutama di sektor pariwisata dan yang berkaitan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tim relawan untuk kemanusiaan Flores atau Truk F soroti masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Sika. Selengkapnya Feriso melaporkan.
Menanggapi tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sika, tim relawan untuk kemanusiaan Flores atau Truk F menyampaikan Kabupaten Sika sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Heni Hungan, Sekretaris Truk F menyebutkan, dari kasus yang ada, Kabupaten Sika bukan lagi menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan dan anak. Dikatakannya kasus-kasus itu didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Namun demikian, pemerintah dan NGO yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak yang tengah gencar melakukan upaya-upaya pencegahan dengan sosialisasi dan edukasi hingga ke pelosok Kabupaten Sika ini menyimpulkan dengan jumlah kasus yang ada juga ada nilai positifnya, yakni korban atau masyarakat yang mengalami kekerasan mulai berani berbicara dan melaporkan kasus kepada lembaga pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dan NGO untuk upaya-upaya pencegahan berupa sosialisasi itu sudah berjalan sangat maksimal. Itu hampir ke seluruh pelosok Kabupaten Sika, sehingga budaya masyarakat Sika yang awalnya selalu menutup kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan seksual yang dimana pelakunya orang paling dekat dengan keluarga, itu akhirnya perlahan-lahan sudah mulai luntur. Korban mulai speak up ya. Tim relawan untuk kemanusiaan Flores atau Truk F juga berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak sungkan dan segan mengadu setiap tindakan kekerasan pada perempuan dan anak karena UPTD, PPA Sika, dan NGO siap menerima setiap pengaduan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sika dan siap memfasilitasi kasus-kasus yang dilaporkan hingga tuntas. RRI NDV Riso melaporkan. Berbagai kondisi dan tantangan terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penyediaan pelayanan publik di NTT masih terus dialami oleh perempuan. Fakta bahwa di NTT kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi membuat pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Laporan Fernanda Garus. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah, termasuk perubahan terhadap peran serta perempuan di segala bidang kehidupan. Namun tidak dapat dipungkiri kesetaraan gender yang diharapkan terjadi belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan gender tampak masih terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di bidang pemerintahan. Demikian disampaikan Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta dalam wawancara pagi bersama RRI. Dia menjelaskan terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di Nusa Tenggara Timur, bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, LPA mencatat terdapat 54 kasus kekerasan yang ditangani dan di tahun 2023 meningkat menjadi 71 kasus. Kasus paling banyak terjadi yakni KDRT dan kekerasan seksual. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami membangun relasi dengan teman-teman yang misalnya untuk kasus hukum biasanya LBH Justisia, LBH Apik, ada rumah perempuan, ada rumah harapan, juga ada biara-biara tertentu. Kami kerjasama untuk perlindungan sementara bagi korban. Jadi jika ada korban KDRT misalnya, dia merasa tidak aman di rumah, untuk sementara dia melaporkan kepada kami atau menelpon, lalu kami memfasilitasi untuk perlindungan sementara beberapa hari sambil kita berkomunikasi lanjut. Dia melanjutkan meskipun kasus kekerasan masih marak terjadi, namun di beberapa aspek kehidupan kesetaraan gender bagi perempuan sedikit mengalami perubahan yang lebih baik. Banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga untuk meningkatkan peran serta perempuan. Bahkan lembaga negara sejak awal secara eksplisit telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara untuk laki-laki dan perempuan. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dari aspek pendidikan, memang sudah banyak perempuan yang lebih banyak mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, tapi kalau kita lihat persentase tentu lebih banyaknya itu masih didominasi oleh laki-laki. Tapi satu hal positif yang kita lihat misalnya di bidang pendidikan, banyak sekali perempuan itu yang mendapatkan juara, mendapatkan ranking. Kita lihat misalnya dari aspek ekonomi, itu saya lihat sudah
ada langkah majunya. Walaupun masih ada tantangan di mana-mana ya. Saat ini masyarakat Indonesia perlu untuk mengetahui, mengerti, dan mau menjunjung kesetaraan agar dapat mewujudkan pembangunan nasional dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan kesejahteraan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND berpesan agar umat Muslim se-Kabupaten ND menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Laporan Suimam. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Nikolaus Namapayon, kepada RRI Selasa 12 Maret 2024 mengatakan, hikmah puasa Ramadan yang paling utama adalah memperbanyak amal dan membentuk kepribadian Muslim yang bertakwa. Karena itu, ibadah ini tidak terbatas hanya menahan lapar dan dahaga, serta syahwat dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi ada hikmah dan filosofi atau makna yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Dijelaskan, dengan memperbanyak ibadah dan pengayatan terhadap nilai-nilai mulia ibadah puasa, umat Muslim senantiasa menumbuhkan empati kepada sesama dengan memperkuat persaudaraan dan toleransi. Bagi segenap kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten ND yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijrah, saya berpesan agar betul memaknai bulan yang penuh berkah, bulan yang awalnya adalah rahmat, yang tengahnya adalah ampunan, dan di ujungnya adalah surganya Allah. Terbebas dari api neraka ini dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaannya, dan serentak dengan itu berdampak pada peningkatan kualitas hidup dalam relasi dengan sesama dan alam ciptaan. Sesama yang dimaksud adalah sesama umat manusia, entah beragama Islam maupun non-Islam. Ia melanjutkan, esensi ajaran Islam adalah kasih sayang, ramah, dan menaruh perhatian besar akan kelangsungan hidup manusia serta pemeliharaan peradaban manusia di muka bumi. Untuk itu, Islam memposisikan setara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama manusia dalam prakteknya ditemukan dalam ibadah puasa Ramadan. Berita terakhir. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Nusa Bunga menggelar kegiatan pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif yang berlangsung selama 7 hari di komunitas adat berlokasi di Desa Obasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Laporan Rosada 5. Wilayah adat di seluruh wilayah Nusa Bunga. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 17 Maret 2024. Diikuti 17 peserta dari komunitas Aman Flores bagian Barat, Aman Flores bagian Tengah, dan Aman Flores bagian Timur. Meskipun cuaca tidak mendukung, semangat peserta pelatihan untuk menghadiri acara di kantor desa Belo Besi tetap tinggi. Ketua Pengurus Harian Wilayah PHW Aman Nusa Bunga, Maximilianus Hersonloy mengatakan, selama kegiatan berlangsung, peserta akan menginap di rumah-rumah komunitas di Kampung Adat Belo Besi. Menurutnya, konsep dasar hukum dan hak asasi manusia HAM terkait erat dengan pemetaan wilayah adat. Dia menyatakan melalui pemetaan ini akan menunjukkan partisipasi komunitas adat. Herson juga katakan adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut, terbangunnya pemahaman bagi peserta dalam penggalian data di lapangan. Terbangunnya pemahaman dan keterampilan bagi fasilitator pemetaan dalam hal penggalian data dan pemetaan wilayah adat. Yang kedua, tersusunnya rencana tindak lanjut dalam rangka percepatan pelayanan pemetaan partisipasi wilayah Nusa Bunga. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Daerah PHD Aman Flores Timur Anton mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif, memberikan landasan pengetahuan bagi komunitas. Sedangkan Ketua Adat Komunitas Belo Besi Lukas Luluwada mengatakan harapannya agar pelatihan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan komunitas. Selain itu, dia juga berharap agar seluruh peserta pelatihan betah dan nyaman selama berada di Kampung Adat Belo Besi. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.